Weh. Wah, iya malah iku ngenteni negara no Mas, nek CB-mu ngene iki. Ah. Wes pateni Mas Udin, pateni. Wes montor kaya ini betah nganggo. Cepot joke, kira-kira wae lek ya, enggak usah terlalu apa istilahnya. Harus detail sekian lek, enggak perlu ya. Harus kita cari posisinya dulu. Oke, selamat siang ke setengah sore ya. Siang setengah sore, sore setengah siang. Ya wis lah sembarang. Oke, kita lanjutkan. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini di depan kita ini ada CB berwarna abu-abu. Kendala apa yang punya itu telepon. Motorku itu tidak bisa setensionernya stabil. Yang keduanya diselah abot banget, Lek. Nah, ini Lemono juga curiga ini. Kalau kita perhatikan dari kondisi motor itu sudah berupa plendes. Ini sudah terjadi plendesan. Nah, ini plendesan ya. Mungkin sudah dirombak tiger atau lebih ya. Lemono juga nggak tahu di sini. Yang keduanya kita tengok ke arah sebelah kiri motor. AE Mas Ki AE. Nah, sekarang di sebelah kiri kita perhatikan di sini berpengapian menggunakan bak series. Nah, tetapi pertanyaannya apakah dari CDI tersebut masih DC atau AC? Nah, itu nanti saja pengecekannya. Langsung saja kita babat habis. Ya, babat habis bagaimana, Lek? Ya dicek lah, dinormalkan ya, dalam artian seperti itu. Dan sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Kontak kita kondisikan on. Ya, iki wis on no bae. Nah, sekarang diuntel. Nah, diuntel holder fiction. Ya wes, terus lanjut jajal di seladin. Diusahakan nyala. Kalau tidak nyala ini soalnya rumit lah ya. Untuk mengkalkulasi motor kalau tidak nyala agak rumit. Nah, dinyalakan dulu. Biji. Selip. Koplingan dari koplingan. Ah, iki rasione tiger iki, Bos. Wes genah Din, colne Din yo. Berasio tiger. Nah, ayo lanjut nyala ini iso. Rasione tiger. Oke wes Din, gretek lah kesel wengko, kesel mijetnya malah. Nah, sekarang langkah pertamanya kita cek dulu dari pengapian atau geninya. Nah, ya geni kan bahasa Jawane, pengapian kan geni toh. Nah, kita cek dulu dari kondisi colokan ini. Colokan ini juga menyebabkan motor susah nyala ataupun bandil ataupun diselah nyala. Intinya pengapian tidak mengalir full ke arah busi sehingga nah ini berberi jarak, Lek. Kelistrikan bocor keluar. Inti sederhananya seperti itu. Bahasa Jawanya ngepong. Ngepong itu apa, Lek? Ngepong itu sambungan yang dia itu nempel tetapi tidak rapat. Lah pada kelistrikan 220 ataupun kelistrikan speedometer rumah itu timbul biasanya kebakaran dan sebagainya itu karena percikan api tersebut. Nah, sama, Lek. Dia itu bocor sehingga yang kelistrikannya masuk ke busi tidak bisa normal. Waulah songolas Mas Din. Kita akan ngecek satu persatu lah. Seperti ini kita potong saja. Gunting ngendi? Gunting besi. Kita potong ujungnya seperti ini. Nah, ini apakah bautnya ketinggalan, apakah memang dari tipe ininya kabel koilnya ini terjadi ya. Oh gale, terjadi keras saja. Oke, sekarang dilanjut Mas Udin, ding ya. Sek jim. Nah, jim itu bahasa Jawanya berhenti sebentar. Iki kok seret, iki dop ora Mas, busimu Mas, wes jan. Apakah mungkin disusah selah? Ya disusah selah sama diselah susah, kemudian lepas busi pasang, lepas pasang. Mana juga nggak tahu. Lanjut. Nah, oke, sekarang kita buka di bagian sini.
Busi di sini berwarna hitam, hitam pekat. Nah, ini ditandakan kalau busi seperti ini, saya sebentar. Nah, busi seperti ini ditandakan yang pertama kalau ngebul tipis jangan kaget. Yang pertama, kita kan belum tahu nyalanya tahu. Yang keduanya, ini terlalu boros BBM. Menurut busi ini sendiri loh ya, menurut busi loh ya. Nah, bukan menurut kita. Kita lanjut. Didelok gendine Mas Udin. Nah, oke. Kita cek pengapiannya. Yuk. Oke, di sini pengapiannya besar, tetapi pertanyaannya kenapa susah nyala? Sekarang kita lanjut, kita ke teori lama. Teori lama lemon apa? Ingat pulser berkabel 2, kita harus ngecek ataupun membalik dari kabel pulser. Apabila tidak mau, terpaksa kita otak-atik yang lainnya. Lanjut. Sebelum kita ke arah sana, Mas Udin, kita cek dulu dari kompresi Mas Udin. Nah, cara tes kompresi manual caranya seperti ini. Nah, gini. Tempel ke di selah. Oke, yo. Bro. Nah. Oke, wes. Di sini kompresi sudah aman. Kompresi sudah aman karena sudah timbul panas. Ingat, kompresi yang bagus adalah kompresi yang bisa menghasilkan panas secara maksimal. Untuk tipe seperti ini yang sudah stroke terutama, intinya dia itu piston-piston standar Tiger ke atas itu biasanya sekali selan, 2 kali selan itu bisa menimbulkan panas. Tetapi kalau tidak, itu ada permasalahan pada kompresi itu sendiri, entah klep bocor maupun ring kompresi ini bocor. Lanjut. Kayak penyiar radio ya. Oke, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita cek dari pulsernya dulu ya. Api besar tidak jaminan motor nyala, itu sudah banyak sekali lek monolas ya. Iki piye kabelin piye neh. Wes arep brodol kabeh kabel Mas. Iki piye kabel menua semua. Kita coba copot di bagian kita cari kabel pulser ya. Di sini. Kita cari kabel pulser. Sebentar iki kabel pulser iki piye to? Mulet kaya mati kabeh dinan Din. Alah, sambungannya iki lho mati kabeh. Nah, anu gombal sing rada resik Din, aku Din tulung Din. Sebentar kita cari sambungannya kabel pulser. Ya wis oke, masuk. Nah. Oke, dan kemudian langkah selanjutnya, nah ini adalah kabel pulser. Nah, ini selasian mudah-mudahan sambungannya di sini ya. Mudah-mudahan. Loh, lah kok sambungannya rene malah dioncai tok. Gunting Din. Nah, gunting biasa oke. Nah. Kelamaan dipotong wae. Nah, itu ngerusak kabel jari ini sopo gitu loh. Kita lanjut, yang ini kita geser. Yang awalnya kita ditempel ke masa tadi kita pindah ya, kita pindah di sini masa ke bagian plus pulser. Nah, selanjutnya yang plus tadi awalnya kita pindah. Lah, di sini untuk mencari titik termudahnya, yang pertama bisa jadi kan ini penyebabnya, tetapi ada penyebab lain kita belum mengetahui. Ini langkah sederhana dan di luar, tidak perlu bongkar-bongkar lain. Nah, kalau ini nanti tadi misalnya ada tutupnya gear, ya nggak tak buka sini dulu deh. Kita melanjut ke karburator. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan di selah Mas Udin. Coba kalau nggak nyala kita melangkah ke karburator. Oke. Ayo Mas Udin, langsung saja diuntel. Gong Jim. Nah, oke, yuk. Oke Mas Udin, berarti kabel bener yang on porong. Jadi on yuk. Oke, wes gak petuk wes. Jelas balik kabel pulser ya. Berarti masalah 60% bukan dari pulser. Nah gitu loh caranya ya, sederhana toh. Nah sekarang kita lanjutkan ke karburator. Ada apakah di karburator? Yang pertama bisa jadi spuyer jatuh juga bisa susah nyala, intake bocor juga susah nyala. Nah sekarang kita buka. Nah, untuk intake karet itu penting, tetapi kita perhatikan dari kondisi dan keadaan itu sendiri. Nah CB abu-abu membawa kaki cap. Alah wes genah hajur jum. Nah, motormu hajur jum. Bapak-bapak pemas ya sing duwe. Wes, permasalahan pertama sudah ketemu Mas, dari
bukan kabel puternya, tetapi di sininya terjadi koyak. Koyak itu bahasa Kalimantan, Sumatera, koyak. Sobek. Nah, ini loh, terjadi sobek. Sobek itu kalau Jakarta kasar ya. Sobek lu gitu. Nah, ini loh Mas. Terjadi di sininya terjadi sobek. Ini mau disela sampai gempor ya bakal nyala Mas. Ya, oke, sekarang kita lanjut. Kita akan mengganti dari intake trigger, kalau enggak kita pinjam ke dulu untuk membuat mesin ini nyala. Inti langkah pertama dulu. Kalau motor sudah nyala nanti baru kita kalkulasi yang lain, karena kita ingin tahu dari suara setensionernya seperti apa. Kita gas, kita pinjam ke dari bagian intake. Cepat sih Mas Udin. Oke, dan di sini ternyata itu ada catatannya dari kendala-kendala motor ini ya. Nah, ini untuk CB abu-abu. Permasalahannya itu yang pertama stensioner, jadi bermasalah pada stensioner yang pertama. Keduanya sok depan bocor dari baut bawah, berarti dia itu bocor dari sini loh ya. Nah, ini oli semua ini, nanti kita cek kok bocor dari sini, kenapa, apakah mungkin bautnya kurang kenceng ataukah ada faktor lain ya. Kita cek nanti. Kemudian langkah selanjutnya ya, sambil kita tunggu ganti manifold, kopling. Nah, ini koplingnya apa? Nah, tadi Lemono saat menyelah ataupun Lemono suruh nyela itu terjadi slip strut. Nah, kalau sudah seperti itu diselah aja terjadi slip, maka yang terjadi saat digas pol ataupun top speed mengakibatkan dia ini pasti slip, pasti tidak bisa tidak bisa ditawar lagi. Nah, langkah selanjutnya yang bisa kita baca di bagian sini adalah sebentar. Kampas rem belakang. Berarti kampas rem belakang bermasalah, entah habis entah bagaimana, nanti kita cek. Kemudian bocor apa ki? Dari tutup magnet bak. Bak magnet dan baut tutup plastik. Berarti baut setelannya ini loh, Lek. Nah, di sini berarti terjadi rembes ya. Yang pertama dari tutup ini, kemudian dari bak ini juga. Nah, nanti kita akan cek ya, dari sini juga, dari tutup sini juga. Oke, sekarang kita tunggu manifoldnya diganti dulu. Kita harus ngecek dulu dari bagaimana sih kondisinya apabila mesin ini nyala, itu yang sangat penting. Lanjut. Oke, sekarang langsung saja kita ganti manifoldnya. Nah, manifoldnya diganti ya, manifold kita ganti dulu, nanti kita nyalakan. Kalau sudah kita nyalakan baru kita cek. Oke, nah di sini kita amati, dia lebih muncul tapi kita kasih lem ya, kita kasih lem di luar. Oke, langkah selanjutnya di sini kita lem saja langsung. Nah, kita lem saja langsung. Oke, tapi di luarnya sil ya, di luarnya sil. Nah, di luarnya sil, kemudian dipasang. Ngadepnya ke arah sini. Oke, kemudian kita baut dulu. Nah, kemudian yang satunya, sebentar. Oke, kemudian yang satunya. Nah, oke. Dan sekarang kita kencengke saja dari bautnya ini sendiri. Kita kencengke dulu. Oke, yang bagian atas ya. Sorry kalau nggak kelihatan deh, soalnya kaling-kalingan karbu. Nah, oke. Nah, sekarang kita cabut kuncinya terus dikencengke dari sini. Set. Nah,
Yang penting kenceng aja, set gitu aja ya. Set. Oke, yang satunya. Oke, dalam saya nggak video, nah dikencengke dulu. Bentar, dikencengke dari sini. Set. Oke, dan sekarang kita pasang dari klemnya kembali. Nah, seperti ini. Kemudian kita tancepe. Loh, gak kena. Saya sebentar. Dikendorke dulu. Oke, dan sekarang nah. Oh, bingung gas terus ini kok. Nah, saya dicek dulu gasnya biar nggak bandang-bandang. Oke, sekarang kita kencengke di bagian klemnya. Nah, kita kencengke dulu. Oke, dan sekarang kita coba nyalake dari bagian motornya. Mas Udin gimana Mas Udin? Kita coba pedal starter dulu, di on ke kontaknya Mas Udin. Yuk. Oke, kelistrikan ada. Kita pasang dari bagian cop businya. Nah, ini untuk seperti ini. Caranya adalah kita gunting aja di bagian sini, kita gunting ya. Di bagian sini kita gunting. Nah, bagaimana kalau wong sudah dari pabrik itu sudah dikasih seperti itu kok malah digunting. Nah, jadi Lemon ceritakan seperti ini loh ceritanya ini ya. Lemon ceritakan dulu. Ini apabila kondisi panjang, kemudian kita tancapnya ke bagian ini kan masuknya seret lah. Nanti akhirnya ketemunya itu di sampingnya sini, tidak pas pada tengahnya ya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, ini rusak poran nih, mudah-mudahan nggak rusak ya. Nah, ini kita cabut lah. Kalau kelihatan ininya, nah dratnya itu bisa masuk langsung ditancapnya, diputer sampai dia itu mentok ke arah sini ya. Itu lebih kenceng dan dia itu apabila kena air tidak gampang bocor. Ini kalau ini wis karatan kabel iki ya. Nah, sudah terjadi karatan. Oke. Sekarang langkah selanjutnya kita cek dari businya nanti ya. Kita cek dari businya bagaimana kondisi pengapiannya. Yuk. Oke, saya Mas Udin sabar. Aja diselah sih. Oke, jadi kita deket ke segitu ya. Nah, karena pengapiannya kurang besar sedikit. Nah, jadi kita deket ke busi ini. Dan kemudian kita pasang dari bagian busi ini ya. Oke, kita pasang dari bagian busi ini. Oke, sekarang dikencengke. Oke, dan sekarang kita coba nyalakan Mas Udin. Jangan terlalu digaspol supaya kakinya tidak nyelentak ya, ataupun tidak terjadi overselah ataupun banding. Oke, disela sangat gampang sekali. Nah, kita perhatikan dari suara mesin ini. Nah, Mas Udin selah. Oke, ngenteni sandal nek kengko. Yuh.
Lah iya. Weh. Wah, iya malah iku ngenteni negara no, Mas. Nek CB-mu ngene iki. Oke, di sini kalau kita gas. Oke. Dan sekarang sebelum kita melangkah kemana-mana, ini suaranya memang kasar ya. Lemono tugasnya bukan membenerin dari mesin ini ya, tetapi Lemono hanya mengobati dari stensionernya. Sekarang kita lanjut. Kuping jajal Mas Udin. Cilik. Yo. Kita coba setel karburatornya sebisanya. Oke, ini belum jaminan dia normal loh ya. Bahkan bisa jadi hoax karena lihat tensionernya pun lonjak-lonjak, glek ya. Nah, kayak motor apa nyebutnya? Thailand apa? Ah. Wes pateni Mas Udin, pateni. Wes motor kayak ini betah nganggo. Cepot joke. Nah. Wes ini nyetel karbuni sampai gempor ora bakal petuk engko. Nah, kita cek dulu dari CDI-nya ya. Kita cek dulu dari CDI-nya. Nah, wes diselah bandil-bandil, ngabisin kaki ya. Kita buka dulu dari joke. Cekinnya apa, Wi? Ganti sisa nih, Dok. Balik ini. Servo nomor tandasnya wongnya bendung. Oke deh, sekarang sudah kita buka dan kita intip di sini apa yang terjadi. Di sini bersedikan GL. Lah kita pora iki. Ini CD-nya GL ya. Di sini GL apa Tiger? Kita buka CD. Nah, dibongkar dulu ya CD-nya ini GL apa Tiger. Saya sabar. Ben dibuka masukin dhisik. Nah, kita cek CD-nya. Ini yang sangat penting ya untuk menentukan nantinya supaya penyetelan karbu lebih gampang. Kita intip dulu. Saya bincang ini kita ora. Saya kalem ya. CD ini malah Tiger. Wes ajur montore zoom. CD-nya Tiger. Wes mbuh kono. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Kita akan membongkar dari bagian pick up. Walah jan. Neng garap motor ke piye to yo. Ini mau disetel karbunya juga tidak akan ketemu. Mau disetting apanya pun juga tidak ketemu apabila kita tidak melihat dulu dari kondisi pickup ya. Lemono khawatir apa pickupnya ini standar. Kalau nggak standar ya itu terlalu panjang ya. Itu Lemono khawatirkan, oke? Oke, sekarang Lemono akan melepas dulu dari bak magnete ya. Nah, miring ke arah sana, Lek. Nah, itulah kita buka dulu ya. Nanti Lemono aja ngono Mas Udin, golekne ganjel kene Mas Udin daripada sampean capek. Ganjele bebas, kunci Inggris boleh, apapun boleh.
Ini persnelengnya ya wis londot. Kita utamakan dari enaknya mesin dulu ya. Yang lainnya nanti saja karena ini sangat penting ya. Kalau yang lain-lain sambil jalan oke deh ya. Ini apabila nantinya tumpah bisa jadi kelebihan oli juga, oli mesin ya. Nah, kita buka. Anu Mas beli puasa ngono kabeh sak tangki ini toh. Gunamu. Terus tumpah ono kayak biasa. Ya biasa. Kita buka dulu. Nah, sebentar. Obeng minabang Mas Gabli, Mas Udin. Oke, kita bongkar sebentar di bagian sini. Ya, saya dicarikan obeng dulu. Ini ada pengungkit di bagian sini ya. Ini khusus ini mau Neotech mau CB ada semua. Nah di sini dilem rapet ya cik rembes ae. Alah saya cilu badina. Wes kita perhatikan dulu dari kondisi ini ya. Ki pedot ya. Ini sebenarnya sudah tiger semua ya, sepul tiger, magnet tiger ya. Ini pick upnya ada 2. Nah, oke, kita perhatikan nih. Iki oblak ke kanan kiri akeh pol. Nah, ini bukan urusan Lemono loh ya. Lemono tugasnya tidak di bagian situ loh ya. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan dulu dari bagian sini. Nah, di sini kita perhatikan oblak ke kanan kiri oke banget ya. Ke atas ke bawah juga ada cetuk-cetuk. Walah wes jan bum. Oke, sekarang kita lanjutkan ke titik pengapiannya ya. Kita cek dulu. Iya. Astagfirullah. Oke, nah. Kita tope dulu. Mas Udin tulung sketmark ya karo dibukane busine Mas Udin. Nah sekarang kita akan mengukur dari bagian pick upnya dulu ya. Kita ukur dari bagian pick upnya dulu. Oke, karena dia bersedi tiger berapakah panjang pick upnya? Nah adalah wes ajur neh ambuh iki wis piye. Nah iki loh lek nah, dia itu dibikin panjangnya 23 ada 22,5 wes gak masuk belas. Oke, di sini bisa ada 2 keputusan yang harus diambil. Yang pertama di sini Mas ya, buat yang punya Lemono bahaskan dari videonya ini ataupun kondisi motor jenengan ya. Di sini kalau kita memaksakan CDI Tiger ini dan memperbaiki pick up akan bermasalah Mas. Ini oblaknya ini akan semakin kenceng, terutama pada posisi naik ke atas dan ke bawah ya. Itu yang bisa Lemono sampaikan untuk video kali ini. Nah terus solusinya bagaimana Lek? Kalau jenengan mau kita ganti saja CD Grand ya, kita ganti CD Grand di bagian si pick upnya ini dan CD-nya kita ganti Grand, mau apa tidak? Nah itu jadi pertanyaannya. Dan sekarang Lemono telepon dulu buat yang punya. Oke, lanjut. Oke, dan sekarang kita lanjutkan ya. Telepon belum diangkat Lek. Telepon belum diangkat, jadi kita cek dulu dari bagian kamerata ini terlalu kendor apa tidak. Motor racing ya, motor racing Tiger bikin napas panjang ya, napas panjang ngono. Kalau senengane si guya-guyu lho, nah. Dibikin wis to, bikin napas panjang wis to. Ngene wis kondisi remuk ngene iki goner rene. Lemono sering mengingatkan hati-hati saat menerima informasi. Bukan salah yang memberi informasi ataupun memberi ukuran, tetapi kondisi yang dibutuhkan mesin ini berbeda-beda biarpun yang terhitung sama. Contoh stroke sama, diameter piston sama, tipe noken sama, tetapi kebutuhannya berbeda-beda ya toh.
Oke, kita cek lah kampratnya jek ngene pisan. Lha iki lho, kayak iki lho. Ini kalau tadi seandainya tak geber itu mau langsung loncat ini, Lek. Kampratnya langsung nyolot, jebol motor iki, wes jan. Pantes tak puter magnetnya gini kok bunyi kruk 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 ternyata lho, bolang lho. Loh. Nah. Kendor banget dari kampratnya. Oke, nanti kita lem bagian sini sambil kita setut dan sambil kita tunggu ya. Yang punya itu keputusannya bagaimana ya. Kalau terlalu lama ini nanti terpaksa nginep. Oke, kita butuh jawaban cepat. Oke, sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Kita sebelum mengukur dari bagian pickup, kita kencengke dulu dari bagian kampratnya, karena ini kamprat Neotech yang pertama ya, kamprat Neotech. Dan bagian sininya terlalu molor iki lho, Lek. Ini bisa lompat tak blayeri ya. Oke, sekarang kita kencengke dari bagian sini. Ini gak kurang gede Mas bautmu, ini harusnya 17-an Mas. Kalau untuk baut tensioner seperti ini mau dibikin 10-an juga nggak ada masalah lah ya untuk bagian baut ini. Oke. Tapi Lemono selalu berpesan bahwa selera masing-masing. Nah, oke. Jipone bensin Mas Udin. Oke, dan sekarang Mas Gabli ngeringkes iki Mas Gabli. Bisa diringkesi disiapne bubut kop sing ajur kuwi karo sakre. Oke, sekarang kita lanjut golek lem Mas Udin. Nah, kita lem dulu sambil kita setel bagian sini, tetapi sebelum baut kita masukkan kita beri lem dulu supaya bagian lem masuk ke drate ya. Entek iki. Entek iki Mas Udin jipo lem baru Mas Udin. Nah, kita lem seperti ini, kemudian kita puter yang bagian bautnya, bukan murnya ya. Kemudian sambil kita amati di bagian sini, nah ini harus posisi kencang. Nah, oke, dan sekarang, nah ini kencengnya sudah cukup ya, kencengnya segini sudah cukup, baru yang bagian baut dratnya ini kita kencengke. Nah, oke. Kemudian dikencengke bagian sini. Nah, ya, set. Nah, oke, kemudian baru dilap. Nah, ini dilap. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya tinggi bolong sing ini. Ini saya finishon tadi sih. Nah, aku tutup baru potong dhuwur. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di bagian sini langkah pertama yang bisa kita ambil adalah kita akan mengukur dulu dari pickup ya. Motor diselah ngentekno sikil. Nah, bandil-bandil. Nah, oke. Kita cari titik top paling atas. Lho iki piye iki? Saker iki. Posisine piye iki? Nah, sebentar, di banyak video Lemono selalu mengingatkan jangan terlalu peduli dengan top. Oke, sekarang di sini sudah posisi top dan kita ukur awalnya. Di sini bersediakan tiger ya. Dengan yang pertama panjang tidak memenuhi syarat, yang keduanya di sini bisa kita perhatikan bahwa tengah pulser di sini. Nah, biar kelihatan tengah pulser di sini. Nah, tengah pulser di sini ya. Jarak dari lubang segini. Biasanya dia itu 20-21. Sebentar, tengah pulser, set. Nah, segini terus ditempel ke sini. Nah, ini tempat jatuh titik pulsernya. Waduh, mungkin piye to cah pulser iki wis gak karu-karuan coy. Sabar, tak ukure dulu. Oke. Di sini 20. Itu lubangnya besar 20, berarti sih. Di sini adalah tempat titik pulsernya. Sini ya. Nah, oke. Dan kita ukur ke arah pickup pulser ya. Kalau kita luruskan jaraknya itu 12. Nah,
Ini akhirnya bagaimana, Le? Akhirnya di sini Lemono akan memberikan jarak pickup ini yang paling maksimal aja. Kita kasih 15 dengan panjang 21,7. Lanjut, langsung kita bablas ke bayi. Nah, sekarang diukur topnya dulu. Tindik battle. Nah, sekarang kita tandain dulu dari tempat jatuhnya pulser tadi. Saya tahu ukur ulang. Oke, sekarang kita cari battle-nya dulu, kemudian kita tandai tempat jatuhnya pulser, langsung kita kerjakan ya. Oke, kemudian kita tandain tadi pulsernya berposisi di sini. Nah, di sini kita lurus ke arah sini saja. Ya kira-kira wae, Le, ya, nggak usah terlalu apa istilahnya. Harus detail sekian, Le, nggak perlu ya. Kira-kira saja. Nah, kira-kira jatuhnya seginilah. Nah. Oke, ini sudah dapat tanda jatuhnya pulser. Dan kesini nanti, nah ke arah sininya, ke ujung pulser yang paling kanan kita bikin 15. Ini berarti ke arah sini. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan di sini. Kita akan memindah dari tonjolan ini. Sekarang tracker Mas Din, tracker karo kunci 14an sok. Nanti Lemono akan memberikan jawaban dan alasannya. Nah, kenapa sih Lemono selalu ingin mengganti bagian ini menggunakan grand dan panjang segitu? Jawabannya sederhana, Le. Jawabannya seneng pakai grand. Gampang toh? Seneng memakai grand, ya. Itu jawaban yang paling sederhana dan gampang. Nah, kalau saya pakai suka CD Shogun ya monggo. Lanjut, mboten apa, tidak ada masalah, ya. Yang penting kinerja dari mesin ini maksimal. Inti sederhananya seperti itu loh, Le. Nah, gampangnya seperti itu. Ingat, di video Lemono selalu mengukurkan, tidak ada ukuran paten pada mesin-mesin ini. Kita dulu gak kena, Din. Berarti kunci ini rolasan karo telulasan, Din. Rolasan karo telulasan. Oke, kita lanjut. Kuncinya menggunakan 13an ya ternyata. Oke, sekarang kita lepaskan dari bagian magnetnya. Niki ketoke ya wis dol kabeh, tracker wis jan. Dilanjut saja ya, dilanjut saja. Oke, sekarang kita coba tracker menggunakan tracker ini, mudah-mudahan kuat ya, karena bagian di sininya sudah agak aus ya. Nah, oke. Kemudian dikencengke saja. Ayo. Wih, oline anu ya, oline beli apa sih ngabang ya? Ibun. Wih, iya halus ini mesinnya. Ya wes, apa-apa, bukan urusan Lemono. Oke, dan sekarang kita akan memindah dari pickupnya ini, kita geser ke arah sini ya. Kita geser ke arah sini, saya sebentar. Nah, langsung bail ya. Langsung saja digeser-geser. Iki catetane kene, notane iki.
kenceng mana, Din? Biarnya lah Mas. Betul. 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 Betul sing ombo. Sing cilik motor dog sing ombo. Banyu ya, Din? Banyu, tuh panas banyu. Oke, sekarang sudah terlepas, jadi kita akan menata ulang. Kene. Nah. Tadi jaraknya seperti ini ya, jaraknya seperti ini. Kondisinya kan nancap di sini. Nah, sekarang tugas kita menggeser ke arah sini ya. Kita bikin dia itu 15 mili dari bagian tonjolan PKP. Sebentar, kita cari posisinya dulu. Kita cari posisi yang tepat. Sabar. Oke, dan sekarang kita ukur di bagian sini. Kita sakit makin mulai mono rusak gitu. Apakah pengukurannya tepat le? Ya caranya tuh Mas. Nah, kita lanjut 15. Oke, dan sekarang setelah kita gesek ataupun kita ukur, kita tandain ya, ketok pora kamera nih pas ngukur ya. Jadi pokoknya amati saja lah ya. Nah, diamati wae.
Din, kok Din? Panas kok enak. Sikat baja nih, anu nggih. Sapa? Sikat baja. Iya. Fotonya lagi ya? Kok celas?
Oke deh, sekarang kita lanjutkan dari bagian pemasangan magnet. Nah, ini adalah kita geser dari bagian pickupnya. Nah, oke, sekarang ditempel. Oke, ditempel dan Lemono akan memberi ukuran yang di bagian motor ini. Dari titik pickup sini yang kita tandain tadi ke ujung kanan sini 15 dan panjangnya adalah 21,7 ya. Oke, dan sekarang kita baut dan nanti Lemono akan menjelaskan tentang bagian motor ini sendiri ya. Itu yang perlu diketahui dari yang punya motor. Oke, impact ya. Sekarang kita kencangin dulu. Wah, ngalah nabrak. Oke, di sini kita lem ulang ya. Nah, di sini sudah kita lem ulang, kita bersihkan sampai bersih, kemudian kita lem ulang dan di sini juga kita lem juga. Dan kita nanti akan mencoba terjadi bocor atau enggak ya. Kalau misalnya masih bocor nanti bisa dikembalikan ke Lemono ya, karena ini harus diuji dulu ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini Lemono akan bercerita sedikit. Ini nantinya ya, ini kan bisa kita lihat di bagian sini ya, di bagian sepule. Di bagian sepule bisa kita lihat di sini terjadi bekas pecah ya, bekas pecah. Di sini adalah bekas gesekan dari ini, Mas. Yang pertama adalah hasil dari goyangan asluk ini. Nah, ini keluar masuk dan kemudian ke atas bawahnya juga goyang, sehingga membuat si magnet ini nempel di bagian sepul ini saat mesin berputar. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita akan melakukan pengeliman. Kita lem muter dulu di sini. Nah, kita lem muter dulu. Anu buka no Suprawicah. Anune nyapa? Pakingnya tukane burungnya. Nah, kemudian di sini juga kita lakukan penataan pada silnya. Penataan pada silnya. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya di bagian luarnya juga kita beri lem di bagian sini. Nah, silnya ini kita tutupin lem muter. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan menutup bagian atas sambil menunggu lemnya ini agak kering. Nah, kita tutup di bagian atas dulu sambil menunggu lemnya agak kering ya. Nah, ini pakainya wis manual sebenarnya, tapi dilem saja wis gak masalah ya, dilem saja. Kita puterin dari lemnya. Oke, kemudian kita masukin. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita baut saja di bagian kopnya ini. Kop tutup nokene.
Sekarang kita pasang dulu. Sekarang kita kencengke dulu. Kok bablas bau tecah. Golek seng din. Terjadi londet. Seng kaku. Ya, sing kaku, sing putih. Anda kena prank. Padahal ini keruwak ngono ya. Aku boleh ya. Ya, Tapi Pak. bergerak tidak meneng. Coba. Iya. Katakan. Dari sini gede ya. Oke, dan sekarang kita pasang dari kabel pushernya di bagian sini. Busine pasangan din. Kita coba pasang dan kita coba nyalakan. Oke. Jajal selahno din. Nyantol ora pikape. Dia untuk pasang. Apa? Isi. Gak apa? Banter. Aman. Cekan kelistrikannya betul listrik ora? Merah. Metu. Sama metu-metune, Din. Lah piye wong kondisine gesek? Posisi basah. Ya. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita akan ngetes dari motor ya. Kita nyalakan. Lah CDI mu diganti grand aja. Oke, CDI kita ganti grand dulu. CDI mu jepan grand aja. Nah, diganti CDI grand. Buka yang ini nih. Buka. Yang gini. Ganti menduan. Gak salah lah ya. Buka solasi.
Buka isolasi. Oke, enggak tak kabarin ya. Kontak dua Amit. Siapa dia? Oke. Sepul jadi gini apa mantar ki? Orang ya kan. Besar koi. Orang ya kan kuning. Apa kabeh? Bung, ini kontaknya dewi loh. Pak Cek 12 volt, masane ndi iki? Boleh tetesan manual. Kita akan upgrade dulu dari bagian CD ini. Masa Pasang ya. aki. Dipun bangku abang tolong Bu. Bangku abang. Bang. Kursi. Golek men itu. Ikutan dulu ya. Oke, dan sekarang kita cari dulu bagian ke kontak. Toto Din. Boleh? Iki pulser, ini harusnya pulser ini. Ya, bagian ini adalah pulser. Ki cepat. Ki pulser, ki coil, ki masa. Berarti biru. Biru ketemu biru. Guys, biru ketemu biru, oke. Terus iki kedene setrum sepul. Ini harusnya dari sepul. Iki clear toh, iki ngene lho. Nah, setrum dari sepul kita tak ini. Setrum dari sepul. Apabila teman-teman bingung bisa cek di Google ya. Caranya bisa cek di Google. Nah, ini harusnya sepul dari sepul ya menuju ke bagian CD ini. Nah, oke, saya dicari dulu ya. Dicari dulu caranya, kita engkol nanti kalau sudah terbuka. Saya sabar. Oke, nah sekarang kita selah dulu. Selah sini kita cari apakah ada pengapiannya apa tidak. Oke, sip, wes Din, cukup Din. Nah, ini nanti hasilnya harusnya apinya lebih besar daripada yang tadi. Sepul dari bawah. Nah, jangan pernah menghafal warna kabel. This is gunting. Apa bahasa Inggrisnya gunting gitu? Oke, nah kita gunting dulu. Diket set. Nah, oke. Kemudian langkah selanjutnya di sini tinggal masa kabel masa. Kabel masa berada pada hitam. Ini dipotong wae. Oke.
Nah ini harusnya kabel massa. Saya cek dulu, dicek dulu. Hitam adalah kabel massa, tepret lah, betul. Nah tinggal kupas dan kemudian ditancap ke di bagian sini. Nah, set set. Oke, dan kemudian di bagian sini ini adalah keluaran ke kuil. Ini tiger kuilnya berarti ke arah sini ya. Oke, kita kupas dulu ke arah kuilnya. Nah sekarang ini kita cek apakah ini kabel kontak. Caranya dipotong saja. Oke, dan sekarang kita ikat ke ataupun arah ke CD green. Nah kalau teman-teman bingung bisa cek di Google ya. Nah cara memindah CD tiger ke green. Nah ini yang ke coil kita sambung. Nanti kita akan ngecek kabel kontaknya lah. Kontak sekarang kita posisikan on. Kontaknya di on ke dhisik. Nah kontak di on ke. Nah posisi on. Di sini harus keluar kelistrikan. Ayo Din, jajal Din, setelah Din. Yuk. Oke, sebentar. Kemudian kontak kita oke. Nah, kalau kontak off di sini tidak boleh ada kelistrikan. Ayo. Oke, tidak ada. Sekarang kita lanjutkan, kita sambung saja ke bagian sini. Nah, langkah selanjutnya kita solasi. Di solasi ini Din. Solasi dulu bagian sini. Sudah kenceng, sudah kenceng, sudah kenceng, sudah kenceng. Nah, sekarang kita tinggal solasi saja. Nah, solasi bagian sini. Oke, dan disolasi lagi. Dan kita solasi lagi yang lainnya. Nah, masih ada 2 kabel. Oke, yang satunya. Oke, dan sekarang tinggal kabel kontaknya 1 biji. Dan setelah ini langsung kita nyalakan nanti motor ya. Kita usahakan nyala. Ini disolasi segini aja cukup ya. Nah, di bagian dalam bodi itu kalau Lemono sendiri jarang menyolasi full. Kalau misalnya yang punya mau, kalau tidak mau ya terpaksa kita solasi full. Ini posisinya biar Din lumayan tadi. Tolong jikono guys. Kita coba buka kancingannya, tarik. Ini belah. Oke, dan kemudian kita tempel ke miring tinggal cukup ora. Oke Din, sekarang ditempel ke tangki ini Din. Tesen saya pengapiannya ada apa enggak? Kakak, ini kak tolong enggak? Balen ora kak?
Sekarang kita cek saja pengapiannya langsung ke bagian koilnya, pengeluaran koil ya. Nah, ayo. Oke, apinya lebih biru dan lebih besar. Tank ini pasang langsung nggak apa-apa Mas Udin. Sekarang kita kenceng ke. Saya Mas Udin. Kabel masanya iki piye? Diopeni dhisik. Sebentar. Nah, kalau sudah kenceng kita tempel ke pada posisinya dan kita intip. Di sini kabel ground harus ada karena di sini gerak ya. Wes Mas, monggo Mas dipasang Mas. Dan kita akan coba nyalakan dari bagian motornya ya. Di sini nanti kemungkinan besar harus ada penyetelan karburator. Kenapa? Dikarenakan tadi kita lihat dan kita player awal tadi, dia itu terjadi ngebul. Nah, terjadi ngebul hitam. Kita pasang joknya dulu baru kita usahakan menyalakan ya. Mirawani ngono kuwi Bli. Oke Mas Udin, wis burung. Monggo dinyalakan. Ayo. Tahu. Langsung ya. Belum? Apa gitu kamu kan nih? Oh iya. Nadine, full serai kita rasa sehat. Jajah walin kabel kursor Nadine. Tensionernya wis stabil. Nah, sekarang kita tinggal cari bagian motor supaya teriak ya. Oke, yuk.
Di balik kabel pusarnya pelan-pelan aja mas. Ini kabel pusarnya kayaknya pusarnya terjadi dia itu error ya, dikarenakan wis otaladil dari sambungan kabel. Saya sabar. Kita cek dulu. Hah? Buku Mudin mengerikan. Jantung sih. Mana ya? Ini dah ketemu nih. Nah, ini terus oke, terus digas ini. Soalnya digas meledak. Apakah dari karburator ataukah dari kabel pusernya yang kebalik. Nah, jare diselah mas benda pora. Oke, di sini di player lebih enteng. Aduh, Din, ini Din. Apa iki? Apa, Din? Ya. Angel bentar Din sama ini. Udah. Gasmu gede. Orang apa? Iya tadi. Jadi. Gasmu gede nih.
jadi digas lebih responsif, lebih enteng, dan jelas jaminan adalah tenaganya lebih full ya. Tetapi kalau untuk di selah berat ini, yang pertama ini karbunya butuh penyetelan ulang karena di sini kita hanya melakukan penyetelan pada bagian angin saja ya toh. Nah tetapi perbedaan sudah jauh banget. Mantap toh. Itu adalah tips dan cara dari Lemono yang bisa dipraktekkan. Untuk bagian stensioner itu sudah normal, kita hanya bagian menyetel karbunya ya, tetapi ini kan belum dinaikin. Nah sekarang dicoba naikin iso lagi. Oke, dan di sini Lemono akan menjelaskan sedikit ya. Saya sebentar tak jelaskan sedikit. Oke, di sini Lemono akan menjelaskan sedikit ya, menjelaskan sedikit tentang masalah motor ini. Yang pertama, ini di selah bisa lebih enteng. Yang pertama dengan catatan kita harus ngecek lap. Tetapi di situ perbedaan sudah mau teriak ya. Dan di selah itu tidak lebih bandil. Nah, kalau ini tetap bandil ya nokene mas. Nokene Lemono yang pertama tidak tahu dari noken apa sama bukan. Keduanya di sini Lemono tebak ya, Lemono berani tebak bahwa klep ini tidak seimbang setelane ya. Entah dari noken asnya papas ataupun dia itu tidak seimbang ya, ataupun rengket bagian innya. Karena ketika kita selah dia itu sudah membuang duluan ya, intinya tidak seimbang dari buka tutup klep ini sendiri. Nah itulah langkah dasar untuk mengecek ataupun memperbaiki dari stensioner dan di selah susah nyala ya. Ini akan tetap agak keras ya, tetapi agak keras. Tapi perbedaannya sudah signifikan karena kita belum nyetel karbu sama sekali. Kita hanya nyetel di bagian anginnya tok ya, tetapi perbedaan sangat jauh sekali ya.
Oke, dan di sini nah bisa kita dengarkan toh. Nah, ini yang jelas innya ini lebih rengket setelannya klepe, tapi nggak tahu apa tipe noken papasannya atau bagaimana ya. Intinya dia itu disela lebih enteng jauh ya, stensioner lebih dapat. Nah, kalau mau pengen sembuh total Mas nggih, yang pertama ini sebenarnya motor jenengan ini ada permasalahan pada klaker askruk. Yang keduanya ada permasalahan di bagian ruangan kompresi ya. Maksudnya ruangan kompresi bagaimana, Le? Apakah piston terlalu mendem, apakah terlalu muncul? Bukan, tetapi pada buka tutup klep. Nah, Lemono sudah membikinkan video khusus bahwa buka tutup klep itu berhubungan dengan panas kompresi. Apabila buka tutup bagian intake tidak seimbang ataupun tidak tepat, mengakibatkan kompresi ini hanya mengakibatkan diselah berat tetapi tenaganya akan loyo. Itu yang bisa Lemono sampaikan dan kita sudahi untuk video kali ini ya. Tergantung yang punya ini nantinya bagaimana, mau bagaimana selanjutnya ya. Tetapi untuk mengobati lebih enteng kita butuh lebih pengecekan klep, dan dikarenakan waktu sudah sore kita akan tutup ya. Tetapi di sini sudah selesai dari pengapiannya ya. Dari pengapiannya disela lebih enteng, bisa dapat stensioner lebih dapat, digas lebih responsif ya, dan jelas Lemono jamin tenaganya lebih jauh daripada awalnya. Jadi gitu loh, yang Lemono maksudkan adalah saat kita membenarkan ataupun mengupgrade motor itu sesuaikan dengan kondisi ya, seperti ini yang Lemono maksudkan. Ini sudah ganti jalan dan Lemono tidak menguek-nguek dari mesin ini, Lemono hanya menguek-nguek dari pengapiannya. Oke, hanya menempatkan dari pengapian yang dibutuhkan motor ini. Ini sebenarnya Mas, sebenarnya Lemono pribadi kalau ini jenengan ganti rasio 5 dengan magnet berat, tak jamin jos motormu ya, jos 3 kali lipat loh, kurang penapi ya. Oke, ya segitu aja, terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono. Sekarang waktunya tutup. Terima kasih.